besar kasih-Mu bagiku, Tuhan, sehingga Kau rela memberikan Sang Putera. Tak pernah dipandang berharga, hidupku telah Kau lunaskan. Cinta-Mu begitu dalam, melebihi samudra. Cinta-Mu Tuhan di hidupku, lebih dari harta dunia. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Ku tak mampu hidup tanpa di sisi-Mu. Hidupku telah Kau lunaskan. Tak pernah dipandang berharga, hidupku telah Kau lunaskan. Cinta-Mu begitu dalam, melebihi samudra. Cinta-Mu Tuhan di hidupku, lebih dari harta dunia. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Ku tak mampu hidup tanpa di sisi-Mu. Oh Jesus, we worship You. Halo teman-teman Shalom semuanya.
Saya sungguh percaya, kita semua di sini percaya, teman-teman yang lagi di rumah hari ini pasti akan sangat diberkati oleh pujian, penyembahan, oleh firman Tuhan yang akan kita dengar nanti. So hari ini yuk sama-sama teman-teman buka hati kita nikmati Tuhan hari ini. So kita tinggalin dulu beban kita, biar Tuhan isi yang kosong itu menjadi penuh. Di dalam hadirat Tuhan saya percaya ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada sukacita yang baru. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Engkau Bapa yang sungguh baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Atas 1 minggu belakangan ini, kami sungguh merasakan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim hidup kami. Yang kami tahu Engkau Allah yang selalu setia kepada kami. Bapa, hari ini anak-anak-Mu kami datang di hadirat-Mu. Kami rendahkan diri kami bawa korban kami bawa sembah kami kepadamu. Biarlah Engkau Allah disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatalah di atas ibadah kami, ibadah online service hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk ke pelataran-Mu yang kudus. Sama-sama yuk kita katakan, amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi katakan, oh Kau kuatkan kami, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kau aja Tuhan. Bapa, kami mau memuji-Mu dengan sorak-sorai. Biarlah sukacita sorgawi hadir di tengah-tengah kami hari ini. Sungguh kami rasakan sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kami. Yang siap memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan sukacita yang penuh. Sama-sama yuk kita katakan amin. Haleluya. Saya sungguh percaya bersama Tuhan kita mengalami pemulihan, bersama Tuhan kita dikuatkan, dan bersama Tuhan kita mengalami pengalaman yang baru. Katakan amin. Katakan yes. Oleh sebab itu mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Gunung yang menghadap, kau buat jalan di tengah laut, kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanmu berakhir. Sebab siapa? Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, peta benteng dan perisaiku, tempatku berharap, tempatku percaya.
Wow, teman-teman diberkati, amin. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Wow, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. So bawa hatimu lebih dalam lagi bersama Tuhan. Izinkan Tuhan menaruh benih di hatimu hari ini melalui firman-Nya. Dan pastikan benih itu berbuah manis di masa muda kita. Thank you Lord. Oh thank you Lord. Oh. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak
lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Engkau baik bagi setiap kami, Engkau baik di segala musim hidup kami. Bahkan Engkau Bapa yang hidup, Bapa yang nyata bagi setiap kami, Bapa yang ada di sisi kami, Bapa yang selalu menemani kami, Bapa yang selalu memberikan kami perlindungan. Bapa, kami panggil Engkau Bapa, ya Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan, kami datang kepadamu. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka hidup kami untuk menangkap, bahkan mendengar setiap isi hati-Mu ya Aba. Menangkap setiap kerinduan hati-Mu, bahkan menangkap apa yang menjadi rencana-Mu dan pikiran-Mu ya Aba. Ini hidup kami buka hidup kami selebar-lebarnya. Berbicaralah bagi setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi mendengar isi hati-Mu, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Halo, shalom teman-teman. Apa kabarnya hari-hari ini? Kamu bisa komentar di live chat di bawah ini. Yuk sama-sama kita mulai respon aktif dan kita katakan amin, iya, dan kita sama-sama buka hati. Gak usah lama-lama, kita langsung buka aja firman Tuhan.
Kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kalau di judul perikopnya itu bicara tentang rumah Bapa ya. Tapi pelan-pelan kita akan baca, dan teman-teman boleh buka Alkitab atau Alkitab yang ada di handphonemu. Sama-sama kita baca di ayat 6-nya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya. Bahkan di sini dikatakan di ayat sebelumnya Yesus menjawab kepada Thomas. Dan Tuhan Yesus di sini ngomong bahwa Aku ini bukan Bapa, tapi Yesus itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti Yesus itu adalah sumber kebenaran dan sumber kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Aku ini Tuhan Yesus. Berarti melalui Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Artinya peranan Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan saja, tapi peranan Yesus membawa, menggiring kita, menjembatani kita untuk mengalami Bapa di surga, untuk bertemu kepada Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus sangat penting dalam kehidupan kita. Di ayat sebelumnya kita bisa lihat ada poin di situ. Tuhan ngomong bahwa Yesus minta setiap kita percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus itu sendiri. Nah, poin pertama adalah bicara tentang percaya. Dan poin kedua adalah bicara tentang mendekat kepada Yesus. Dan kebenaran itu apa? Yaitu firman Tuhan, firman Kristus, perkataan Kristus. Dan kebenaran itu seperti benih. Dan saat ini teman-teman sedang dengar bahwa benih itu sedang ditabur atas setiap kita. Benih kebenaran, yaitu benih perkataan Kristus, Yesus yang sedang ditabur hari ini. Yuk sama-sama lebih lagi kita buka hati dan buka pikiran kita bahwa Tuhan ingin berbicara atas setiap kita masing-masing dimanapun kita berada. Apapun kondisi teman-teman, gak usah khawatir, cukup buka hati dan buka pikiran. Nah, poin pertama tadi bicara tentang percaya. Percaya kepada Yesus dan percaya kepada Bapa. Karena Yesus mempresentasikan gambaran Bapa itu sendiri. Jadi Yesus itu sendiri mewakili Bapa. Dan Yesus itu sendiri adalah kebenaran dan kehidupan. Tadi yang poin kedua bicara tentang mendekat, melekat. Saya percaya, kakak percaya bahwa ketika orang mendekat, pasti dia ada rasa ingin mengenal seperti itu. Kalau kita tidak mendekat, pasti tidak ada rasa ingin mengenal. Sama. Yesus menginginkan kita untuk mendekat supaya kita mau mengenal siapa Yesus sebenarnya dalam kehidupan kita. Yesus sumber kebenaran atas hidup kita. Buat mengenal Dia dan ada di sekeliling Dia, butuh orang-orang yang benar. Nah, saat ini tuh bukan bicara tentang benar atau salah, tapi ini bicara tentang kebenaran dan orang benar di hadapan Tuhan. Seperti apa orang benar itu? Di Mazmur 118 ayat 19:2-21, demikian firman Tuhan, "Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan." Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ini kisahnya Daud, di mana pada saat itu Daud mengalami kemenangan dan mengalami perlindungan dan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Dan Daud meminta bahwa untuk dibuka pintu
gerbang kebenaran. Kenapa? Karena Daud ingin mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Dan pintu gerbang kebenaran itu apa? Pintu gerbang kebenaran adalah Tuhan sendiri. Inilah pintu gerbang Tuhan. Yang masuk ke dalam pintu gerbang kebenaran itu adalah orang benar. Ini bukan bicara tentang benar atau salah, tapi ini bicara tentang orang-orang benar di hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa firman ini menjadi kebenaran, dan firman yang sedang ditabur dan sudah ditabur sampai saat ini menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Dan firman dan kebenaran itu tidak akan kembali sia-sia, karena itu seperti benih. Ketika benih itu ditaruh di dalam tanah dan disirami dan diberi pupuk, maka Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan dan dia akan bertumbuh. Jadi firman yang kita dengar selama ini itu tidak akan pernah sia-sia, tapi itu semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, kebenaran dan orang-orang benar. Nah, kakak mau jelasin di sini tentang orang benar. Nah, teman-teman boleh komen di bawah ini. Menurut teman-teman, orang benar itu apa? Kakak tunggu. Orang benar itu apa? Teman-teman bisa komentar di live chat. Ya, orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus 100%. Bukan 99%, bukan 0,1 bahkan, tapi 100%. Jadi keadaan apapun hati ini, Tuhan meminta untuk kita tetap percaya. Tadi yang di Yohanes 14, bahwa di awal kakak katakan bagian yang pertama adalah percaya. Nah, Tuhan minta kita hari-hari ini percaya. Tapi kak, aku lagi begini. Apapun keadaan hatimu, mau gundah gulana, galau, bingung, bahkan khawatir, atau kering, gak ngerasain apa-apa, atau seperti rasanya gak tahu harus mau seperti apa ke depannya. Kakak kasih tahu kebenarannya. Firman Tuhan bicara adalah inilah pintu gerbang Tuhan, yaitu pintu gerbang kebenaran. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Daud mengalami kemenangan pada saat itu. Daud mengalami keselamatan pada saat itu. Dan dia mau mengucap syukur. Dan dia minta sama Tuhan, bukain pintu gerbang kebenaran itu. Kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Tadi kita udah baca di Yohanes 14 bahwa kebenaran adalah Yesus itu sendiri, sumber kebenaran dan sumber kehidupan. Orang-orang benar yang akan masuk. Artinya hanya orang-orang benar yang masuk. Kak, berarti aku masih berdosa, aku masih begini. Kamu gak boleh tertuduh seperti itu. Kamu gak boleh terintimidasi seperti itu. Tapi Tuhan mau adalah buka hatimu, buka pikiranmu, dan buka hidup. Yang Tuhan minta adalah menjadi orang benar adalah orang yang percaya 100% kepada Tuhan. So, sekarang, hari ini, detik ini, yuk kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Buang semua kekhawatiranmu di bawah kaki Tuhan. Taruh semua kegalauanmu, kebingunganmu, kekeringan hatimu. Kamu gak ngerti apa-apa dan harus berbuat seperti apa. Taruh semua keadaan hatimu di bawah kaki Tuhan. Saat ini, yuk percaya kembali sama Tuhan. Ngomong di hatimu, ngomong di mulutmu. Tuhan Yesus, aku mau percaya 100% kembali kepada Engkau. Karena Engkau sumber kehidupan dan sumber kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kakak percaya bahwa Daud pada saat itu mengalami kemenangan karena kebenaran firman Tuhan yang sudah dia dengar dan dia mau hidupi.
Nah, di sini dikatakan di ayat 21, aku bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Daud bersyukur nih. Pemazmur Daud, yaitu Daud bersyukur karena Tuhan telah menjawab Daud. Orang benar itu akan dijawab Tuhan. Apapun kondisimu, sekali lagi kakak katakan, Tuhan pasti jawab kamu. Tapi Tuhan minta adalah, jadilah orang benar, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bicara tentang kebenaran, bicara tentang percaya, itu kan bicara didasari dari hati ya. Nah, dari hati, ketika hati ini tidak dijaga, maka kepercayaan itu kan akan hilang seperti itu. Jadi di firman Tuhan sampaikan adalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan menginginkan kita untuk menjaga hati kita. Bukan menjaganya setengah-setengah, tapi sepenuhnya, segalanya. Artinya penuh dengan segala kewaspadaan. Penuh dengan kewaspadaan. Karena Tuhan tahu dari hati terpancar kehidupan. Jadi dari hati teman-teman memancar kehidupan. Ketika hati teman-teman dijaga. Kalau hati gak dijaga, yang terpancar adalah sebaliknya, yaitu kematian. Jadi Tuhan menginginkan kita, yuk sama-sama kembali lagi untuk jaga hatimu. Supaya yang terpancar adalah kehidupan. Nah, untuk jaga hati kita, untuk jaga hati yang percaya itu, dimulai dari mana? Dimulai dari mana untuk menjaga kehidupan orang benar itu? Dimulai dari mana untuk menjaga seluruh keberadaan, kepercayaan menjadi orang benar itu? Dimulai dari mana? Amsal bicara tentang orang benar. Kalau teman-teman baca tentang Amsal, orang benar. Itu dimulai dari mulut. Untuk menjaga menjadi orang benar itu dimulai dari mulut. Katakan mulut. Pegang mulut kita, mulut. Nah, Amsal 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, di kalimat pertama di firman ini di Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Catat baik-baik di hati, di pikiran kita, bahwa mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Dari hati yang percaya kepada Kristus, itulah orang benar. Nah, ketika hati itu percaya kepada Kristus, kamu dikatakan orang benar. Dan orang benar itu mengungkapkan perkataan lewat mulutnya dan memberikan kehidupan. Jadi hari-hari ini segala kondisi apapun tetap jaga mulut. Tetap jaga mulut. Karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Jadi dari mulut kita bisa berkata berkat. Tapi dari mulut kita bisa berkata kutuk. Itu semua pilihan teman-teman. Jadi Tuhan ngajak kita, yuk jadi mulut orang benar. Jadi orang benar dimulai dari mana? Mulut. Karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Dan yang bagian berikutnya adalah, yang kedua adalah dimulai dari mana kita menjaga menjadi orang benar. Untuk jadi orang benar itu harus terus dijaga. Tadi yang pertama melalui dan yang kedua yang tadi kakak udah singgung, yaitu bicara tentang hati.
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi kakak udah singgung ya, bahwa dari hati memancar kehidupan. Ketika hati ini dijaga dengan segala kewaspadaan, yang terpancar adalah kehidupan. Jadi kalau hati tidak dijaga, ya tadi, bahwa yang terpancar adalah kematian. Nah, kan kita gak mau dong bawa bau busuk, bawa kematian di mana-mana, perkataan atau hati yang menyakitkan orang lain atau keadaan. Kan bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau adalah jaga hati kita, supaya yang terpancar di hatimu adalah kehidupan. Kenapa kita diminta untuk jaga hati supaya memancar kehidupan? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah sumber kebenaran. Tadi di Yohanes 14 ayat 6. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah sumber kehidupan. Jadi dia meminta kita untuk selaras, seirama dengan Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan, hanya orang-orang benar. Untuk jadi orang benar kamu cuman simple. Di kehidupan kita ini gak usah ribet-ribet, gak usah rumit-rumit. Hal yang sederhana, itu dimulai dari hatimu. Yaitu hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak mau sampaikan lagi nih di Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, mengaku kan bukan mengaku hanya dalam hati, tapi mengaku. Mulut ini berbicara, mulut ini mengeluarkan suara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Teman-teman, gak usah takut untuk kamu mengaku dosamu. Untuk kamu menyatakan apa yang jadi dosamu hari-hari ini. Dan saling mendoakan. Ketika ada teman-teman yang lain tiba-tiba mengaku dosanya, atau ada hal perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan dia berbuat, dan dia mengaku ke teman-teman, jangan dihakimi, dengar. Habis itu doakan. Tapi kalau teman-teman yang mengalami, aduh kayaknya sepertinya tuh saya tuh harus ngaku, saya harus ngaku ini. Terus ngakunya ke siapa nih? Kalau kamu punya kakak rohani, ngakulah sama mereka. Kalau kamu punya pemimpin rohani, ngakulah sama mereka. Tapi kalau kamu belum punya, hari ini kamu temukan kakak rohani atau pemimpin rohani. Kenapa? Supaya kamu bertumbuh. Ketika kamu mengaku dan saling mendoakan, nah firman Tuhan ngomong, supaya kamu sembuh. Ketika dosa itu terus ada di dalam diri kita, itu seperti bau busuk. Ketika bau busuk terus ada, yang ada kan jadi penyakit ya. Nah, sama nih kayak tumbuh-tumbuhan. Kalau akarnya busuk, pasti dia susah untuk mempunyai daun, atau dia susah untuk bertumbuh ke atas. Bahkan dia susah, tanaman ini susah untuk menghasilkan buah. Jadi ternyata akar dari kehidupan ini adalah dimulai dari hati. Hati ini udah mulai menyimpang. Mengakulah dengan mulutmu dan saling mendoakan. Minta untuk didoain. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Nah, di sini nggak stop di situ aja. Ada kalimat berikutnya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita mengaku dan saling doain, supaya kita sembuh. Karena supaya kita tetap ada dan menjadi orang benar di hadapan Tuhan.
yaitu orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa kamu mau dijawab. Ketika kita berdoa, Kak, bagaimana caranya mau dijawab? Jadi orang benar. Jadi orang benar, yaitu orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi ada hati yang belum diberesin, ada hati yang tidak 100% percaya kepada Tuhan Yesus, beresin. Supaya apa? Doa kita dijawab. Supaya apa? Doa kita dijawab. Kakak percaya bahwa hari-hari ini, di dalam masa pandemi ini, Tuhan tuh sebenarnya banyak berbicara ke setiap kita. Tapi terkadang, mungkin sering kita sibuk. Ada banyak gangguan yang membuat kita tuh tidak bisa dengar atau tidak bisa menangkap isi hati Tuhan Yesus. Mulai sama-sama saat ini kita untuk membereskan hati kita, supaya tetap kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan hati yang percaya tetap 100%. Ketika kita membereskan hati kita, kita tetap menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Karena sudah ada pemberesan. Dan hari ini kakak mau ajak buat teman-teman yang nyaksiin YouTube ini, bahwa setiap proses yang kita alami Tuhan tuh sangat menghargainya. Jadi jangan keluar, jangan kabur, jangan cuek atas proses yang teman-teman lagi alami. Tapi tangkap bahwa Tuhan mau kita mengalami apa di dalam proses ini. Supaya apa? Kita mengalami kebaruan dalam hati kita. Dan hati yang baru. Ada satu lagu yang diingatkan sama kakak seperti ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat. Nah, di sini ada bait, ada kalimat-kalimat yang dimana kuasamu memulihkanku. Jadi Tuhan memang hari-hari ini meminta untuk kita dipulihkan terlebih dahulu. Mungkin selama pandemi ini begitu banyak proses. Mungkin udah menyakiti hati kita. Mungkin udah melukai hati kita. Mungkin udah membuat hati kita seperti tawar. Udah tidak seperti dulu yang percaya. Tapi Tuhan ingetin lagi bahwa kuasanya dan kasihnya itu ingin memulihkan setiap kita, hati kita. Tuhan tuh mau pulihin hati kita, bukan hanya sekedar pulihkan, bukan hanya sekedar stop di pemulihan saja, tidak. Tapi Tuhan mau ajak kita untuk melihat ke depan. Tuhan bekerja seperti apa? Tuhan bergerak seperti apa? Tuhan merasakan seperti apa? Tuhan menginginkan kita tuh seperti apa? Jadi Tuhan mau ajak kita untuk melihat ke depan. Tapi mulai dari hati yang sudah dipulihkan. Jadi ketika kamu mengalami kemenangan, kakak percaya bahwa teman-teman di luar sana juga mengalami kemenangan. Ketika teman-teman yang nyaksiin ini mau dan rindu untuk mengalami pemulihan di dalam hati dan tetap menjadi orang benar dengan hati yang percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan tuh mau pakai teman-teman. Teman-teman yang sekolah mungkin bisa angkat tangan, saya masih sekolah, saya masih kuliah, atau saya sudah bekerja kak. Tuhan gak sembarang untuk menempatkan teman-teman di sekolah A,
di tempat kampus A, B, atau di tempat kerjaan sekarang hari ini. Tuhan tuh tidak sembarang. Tapi Tuhan tuh punya maksud dan tujuan yang besar. Tadi untuk melihat ke depan. Untuk melihat seperti apa yang Tuhan pandang ke depan. Kita butuh hati yang baru. Banyak teman-teman sekolah, banyak teman-teman kampus, banyak teman-teman kerja. Itu butuh teman-teman. Itu butuh kamu, membutuhkan kamu. Alasannya apa? Karena Tuhan menempatkan kamu gak sembarang. Ada maksud dan tujuan. Pernah gak tanya, Tuhan, tujuan aku sekolah di sini untuk apa? Kuliah di tempat ini untuk apa? Kerja di tempat ini untuk apa? Nah, sekarang mulai ambil waktu untuk tanya sama Tuhan. Tujuan Tuhan apa? Dan maunya Tuhan tuh apa? Aku di tempat ini, di sekolah ini, di kampus ini, di tempat kerjaan ini, bahkan di keluarga jasmani kita dan di keluarga rohani kita. Kakak percaya bahwa ketika Tuhan sampaikan tujuannya, kita ditempatkan. Teman-teman tuh ndak sembarang lagi mengerjakan kegiatan sehari-harinya, tapi melakukan kegiatan sehari-hari penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, penuh dengan antusias, penuh dengan semangat yang baru seperti itu. Bahkan penuh dengan sukacita. Jadi keadaan teman-teman itu menentukan sekolahmu. Keadaan teman-teman itu menentukan kampusmu. Keadaan teman-teman itu menentukan tempat kerjaan. Bahkan keadaan teman-teman menentukan keluargamu, menentukan kotamu, menentukan bangsa ini. Dan di hari-hari terakhir ini kakak mau ingetin, tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Apapun kondisi hatimu, cara untuk menjaga hatimu salah satunya, tetaplah berdoa. Dan kakak percaya bahwa ketika teman-teman tetap berdoa, di situ teman-teman mau untuk terkoneksi dengan Tuhan. Dan hari ini waktunya teman-teman untuk terkoneksi dengan Tuhan. Jangan lagi ngalamin terintimidasi. Jangan mengalami lagi rendah diri. Jangan mengalami lagi merasakan aku ini belum berpengalaman atau aku ini masih muda. Tuhan pakai kamu hari ini. Tuhan mau pakai kamu untuk teman sekolah, kampus, ke tempat kerja, bahkan keluargamu, bahkan kotamu. Tuhan butuh kamu. Tuhan butuh kamu. Dan generasi muda butuh kamu. Kota ini, bangsa ini butuh kamu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Hargai proses yang Tuhan kasih dan hargai setiap waktu yang Tuhan kasih. Kakak percaya bukan kakak hanya menjadi berkat saja buat teman-teman, tapi beritahu untuk teman-teman di luar sana, lewat hidupmu, kamu pun juga bisa memberkati. Lewat kebenaran yang kamu terima, kamu pun juga bisa memberkati teman-teman di luar sana. Dan hari ini waktunya untuk kamu bertumbuh. Waktunya untuk kamu mendapati hati Tuhan. Waktunya untuk kamu diperlengkapi. Waktunya untuk kamu menjadi orang-orang benar. Karena hatimu mau percaya kembali kepada Tuhan Yesus. Yuk, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap teman-teman yang angkat tangan, bahkan yang menyaksikan setiap kebenaran yang disampaikan, itu bukan kebetulan.
Dan setiap teman-teman yang mengangkat tangan, bukan mereka salah atau benar seperti pemandangan manusia. Tapi mereka yang angkat tangan, teman-teman yang angkat tangan adalah orang-orang yang mau percaya kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang mau disebut kembali menjadi orang benar. Dan setiap doa yang dinaikkan itu kepada Tuhan itu dijawab. Ambil posisimu di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan membutuhkan engkau. Jangan melihat keadaan dan pengalamanmu, tapi lihat Tuhan yang besar dalam hidupmu, bahwa Tuhan dan generasi muda membutuhkan engkau. Jangan sia-siakan hidupmu, pergunakan jadi berkat bagi banyak orang. Lewat mulutmu, lewat hatimu, lewat hidupmu mulai saat ini. Hamba berdoa mulai saat ini ya Aba. Lepaskan hati yang baru atas setiap anak-anakmu laki-laki dan perempuan mulai saat ini. Hati yang baru supaya bisa melihat ke depan seperti Engkau memandang ke depan ya Tuhan. Tidak ada lagi hati yang ragu, khawatir, bimbang, kering, gak ngerasain apa-apa lagi. Tidak ada lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi hati yang baru Engkau terima mulai saat ini. Hati Kristus, pikiran Kristus Engkau terima mulai saat ini. Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berbicara hari ini dan ke depan menuntun teman-teman mulai saat ini. Roh Kudus yang menuntun teman-teman, bahkan memberikan cara-cara yang baru, ide-ide kreatif yang baru untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kebenaran itu kepada teman-teman yang lain di luar sana. Jadi berkat untuk sekolahmu, jadi berkat untuk tempat kuliahmu, jadi berkat untuk tempat kampusmu, tempat pekerjaanmu, keluargamu. Jadilah berkat dan tabur kebenaran itu selagi waktu masih ada. Bapa, hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir mulai saat ini. Menyembuhkan hati yang terluka, memulihkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Dan kami bisa tenang dan kami bisa berdoa di hadapan-Mu Bapa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh, pikiran, perasaan kami hari ini dan ke depan, bahwa Engkau berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu ya Aba. Di dalam nama Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan buat Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dan tetap bertumbuh dalam Tuhan. God bless you.